Tabea, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini di pas hari ulang tahun Desa Sampiri yang ke-155. Kebetulan hari ini kita langsung sambangi salah satu ibu rumah tangga yang punya pengaruh di Desa Sampiri, yang merupakan seorang Sri Kandi yang hebat latar belakangnya, sangat bertanggung jawab bagi keluarga, dan juga bisa dikatakan calon seorang pemimpin yang teladan. Nah, saat ini kita langsung saja berkenalan dengan Ibu. Bisa memperkenalkan diri langsung secara langsung. Oke, terima kasih. Iya, memang dari lahir di Sampiri. Jadi kalau mau bilang kurang lebih 44 tahun di Sampiri. Oh, cukup lama. Cuma juga. Ya ada keluar for kuliah dan lain-lain. Tapi yang pasti masih orang Sampiri. Betul. Berarti sudah begitu banyak pengalaman yang dialami oleh Desa Sampiri. Iya, betul. Ada yang susah mungkin, ada yang senang, yang pasti Masa-masa sulit. ada masa sulit yang mungkin sudah dialami, dan ada senangnya. 155 tahun luar biasa gitu kalau mau bilang. Ya, untuk Desa Sampiri memang banyak sekali kemajuan. Memang dari dulu didambakan oleh Desa Sampiri itu internet, jaringan. Puji Tuhan, sekarang ada. Sementara ini lagi membangun tower. Iya, jadi sudah tower di dekat SD Gemim 44 Sampiri yang sementara dibangun, yang memang kalau mau difungsikan dengan baik, jadi ini Sampiri biar di daerah terpencil tetap akan menjadi apa itu ya mau bilang, jadi top. Kalau ada sesuatu sesuatu yang baik yang akan dikembangkan untuk membuat Desa Sampiri ini lebih maju. Dari luar kalau mau masuk Sampiri paling, aduh ini Sampiri ini kampung atau utang. Karena baru mau masuk kobong-kobong sampai ke Jadi tidak ada penanda atau semacam ciri khas bahwa ini desa. Mungkin ini yang mesti orang kembangkan, di mana adat-adat di Sampiri yang mesti orang kembangkan supaya itu dia menjadi nilai tambah buat Desa Sampiri untuk lebih diketahui oleh Indonesia lah. Karena Sampiri memang dari dulu cuma bilang desa terpencil yang memang di petanya tidak ada kata Amar. Mudah-mudahan dengan berusianya 155 tahun, dengan adanya internet yang masuk ke Desa Sampiri akan lebih maju, lebih dikenal lewat adat istiadat yang ada di Desa Sampiri yang harus dikembangkan. Memang kalau melihat di Sampiri ada kebesaran. Nah, itu yang memang kalau kebesaran kemungkinan besar sebanyak yang tahu. Tapi untuk asalnya mereka itu di mana di Desa Sampiri belum banyak yang tahu kalau dorang dari Desa Sampiri. Untuk apa? Dari segi apa lagi yang bisa diangkat? Kalau yang pasti ya adat ya. Kalau menurut kita lebih dulu yang adat istiadatnya dari Desa Sampiri yang bagus. Tradisi kearifan lokal seni, itu yang mesti budayanya. Kalau yang dulu sempat ada musik bambu. Pernah ada musik bambu, tapi mungkin karena yang dia menggunakan alat-alat itu banyak yang setua, jadi tidak diwariskan kepada yang muda. Itu perlu dilestarikan sebenarnya. Itu yang memang harus, karena hal-hal yang seperti itu yang membuat Desa Sampiri ini mau jadi tampil di depan, istilahnya bisa dilihat oleh luar biasa, oleh semua orang bahwa inilah Desa Sampiri. Dan ada wisata-wisata yang boleh ada di sini. Contohnya kalau mau bilang wisata, ya ini air banyak tuh. Kalau orang baru masuk Sampiri udah aduh, Sampiri air banyak. Baru mau masuk DP kolam-kolam ada air. Ya, ada di bawah sana ada keluarga yang mempunyai tempat yang kalau mau lihat memang sudah bagus untuk dibuat untuk wisata. Destinasi ya. Ada kolam besar begitu. Kolam. Iya, kolam ikan. Itu yang hal-hal baru
hasil tani yang mesti dulu Hasil tempat tani. hasil tani yang paling Ya. banyak Desa Sampiri itu pisang gapi. Pisang gapi. Tapi mungkin karena apa ya habis lagi. Sekarang yang berkembang di Sampiri rica. Jadi petani-petani rica yang sekarang lagi membuat Desa Sampiri sedikit terkenal karena hasilnya banyak yang menanam rica di sana. Kalau mau dilihat, kalau mungkin itu orang bakobong bae-bae, orang akan menghasilkan untuk ekonomi. Nya nak mau takut-takut bilangnya nak ada beras, Iya, nya nak ada ikan. Mar kalau Tanan pangannya Iya, berlebihan, cukup untuk untuk kehidupan. Karena kalau orang mau untuk dia punya makanan terus masih mau beli lagi susah. Ini ya ibu-ibu rumah tangga saja duluan, yang paling kecil-kecil dulu di sekitar rumah boleh tanam akang rica berapa pohon atau ya yang kebutuhan. Contohnya bawa rampa-rampa. Iya betul. Boleh apa? Kalau orang kok di sini kok kuru. Entah kalau di apa? Bokuru ya yang dipakai oleh ibu-ibu di dapur. Ya, oke. Sebaiknya kurang mengeluarkan dana untuk kebutuhan. Kebutuhan yang paling simpel saja, yang semua tahu besar-besar, yang simpel dalam keluarga. Ekonominya akan bisa teratur kalau orang bisa mengambil dari di sekitar orang. Contohnya mau baking kuah asam, lahan. Karena kalau lahan di Sampiri masih bisa boleh ditanam. Contohnya mau tanam akan daun kuning, toh, sarimbata, kokuru, rampa-rampa, tomat, rica. Kalau sunya nak mau beli di pasar, satu ekonomi yang uang itu yang don dapat boleh digunakan di lain. Toh? Iya betul. Yang kecil-kecil dulu, jangan dulu tuh terlalu besar menghayal mau baking tuh besar-besar sekali, tapi tuh hal-hal yang kecil orang lupakan. Jadi mulai dari dasar, dari ibu-ibu rumah tangga, batanam jadi rumah. Jangan nanti betul. suami atau bapak-bapak yang batanam. Ibu rumah tangga ini- yang mulai dari yang kecil-kecil itu, yang dulu betul. terlalu yang bulu-bulu yang besar-besar. So itu pemirsa harus lebih proaktif untuk khususnya bagi ibu-ibu. Menurut ibu yang sudah banyak melihat perkembangan di luar dan sekarang saat ini ada di kampung sendiri untuk memajukan membangun. Jadi ibu-ibu jangan lupa banyak tanam kebaikan, contoh agar supaya membuahkan hasil paling yang terbaik. Contoh untuk ketahanan pangan seperti itu. Iya, itu pangannya di keluarga itu penting. Nah, kalau bapak-bapak bagaimana, punya tanggapan? Kalau Kira-kira. bapak-bapak rajin olah tuh kebong. Di Sampiri banyak sekali kebong. Walaupun orang Sampiri nyandak datana, boleh babing yang orang petana mau batanang akang toh. Iya betul sekali. Jangan nanti mengharapkan kalau di Sampiri kok ada cingke, ada kelapa. Itu kan nyandak hasil bulanan. Iya, Itu kalau cingke boleh agak lama. Lama, ya. Kalau kelapa 6 Dapatannya bulan lama, atau 4 bulan baru ada hasil. Jadi itu sebenarnya boleh bisa ditabung untuk Ya. sebulanannya itu mesti ditanam. Contohnya kayak dari dapur yang tadi yang saya sampaikan, tanam rica. Sekarang bikin banyak Jo. Tanam Iya, rica jadi kobong banyak-banyak supaya boleh dijual terus ada hasil for kehidupan di rumah. Iya, Soalnya nak mau lihat tuh orang punya, nak mau ingin tuh orang punya. Luar biasa ya, ibu punya kepedulian terhadap bapak-bapak juga ini kayaknya ini. Karena ibu ini punya visi misi bagus untuk membangun Desa Sampiri. Paling bagus sekali lansia itu buat kelompok menurut ya. saya, karena kalau cuma sendiri-sendiri biar orang ada keinginan agak susah orang mau lakukan. Mar kalau sama-sama biar orang so bilang orang berjalan 3 kaki dan tongkat. Iya. Mar kalau orang so sama-sama dompet semangat akan timbul lebih banyak. Luar biasa. Kalau lansia, mar yang pasti lansia itu harus diutamakan. Diutamakan. Dan ini terakhir, kira-kira ini kan ulang tahun ke 155. Punya pesan dan harapan apa untuk masyarakat dan untuk pemerintah dalam pengembangan Desa Sampiri? Silakan di kami. 155 tahun memang nyandak gampang Datuk Kang. Yang pasti orang mulai dari pemimpin. Karena kalau pemimpin yang jujur, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang pasti masyarakat juga akan mengalami kesejahteraan yang luar biasa. Intinya takut akan Tuhan.
Kalau orang takut pa Tuhan, orangnya nak mau lihat tuh lain-lain. Betul, Orang akan jujur. Biar tuh di kiri kanan so ada doi, so ada apa, nya nak mau dapat lihat kalau orang Betul, takut akan Tuhan. Jadi harapan untuk pemimpin-pemimpin yang pasti, yang pertama itu harus takut akan Tuhan, supaya itu masyarakat desa Sampiri akan sejahtera. Apapun itu pasti yang tidak mungkin punya sejahtera. Betul, tetap ada, karena pemimpin yang pertama yang harus yaitu takut akan Tuhan. Hanya Takut itu akan saja, Tuhan. jangan mau banyak-banyak. Betul Takut sekali. akan Tuhan saja secukup. Pasti semua Tuhan sediakan yang terbaik juga buat desa Sampiri. Oke, ya luar biasa Ibu. Ibu ini kita melihat Ibu punya wawasan yang luar biasa untuk membangun di desa ini. Saya Meita Ratunuman bersama keluarga Wawiling Ratunuman. Semoga desa Sampiri menuju desa yang makmur, sejahtera, adil, dan desa yang takut akan Tuhan. Oke pemirsa, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan di episode yang mendatang. Tabia, selamat malam, Tabia. shalom. Tempat ayah dan bunda dan